Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 23 Agustus 2024. Dan tentunya kami akan menyajikan berita terupdate dan termutakhir dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tadi kita sudah mendapat informasi dari Kabupaten Baru. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Wajo mengenai masa kepung DPRD Kabupaten Wajo unjuk rasa putusan MK. Untuk laporan lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur rekan Jabal dari Kabupaten Wajo. Selamat sore rekan Jabal. Ya, selamat sore rekan Pio di studio. Ya, baik. Rekan Jabal boleh langsung diinformasikan bagaimana situasi dan juga kondisi di lokasi Anda saat ini melaporkan. Ya, baik, dapat kami laporkan bahwa pada hari ini Jumat 23 Agustus tahun 2024, di mana Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Wajo unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Wajo. Secara bergantian juga mereka melakukan orasi dan tentunya membentang spanduk bertuliskan demokrasi mati bukan hanya karena kekuatan diktator, tetapi juga karena ketidakpedulian rakyat terhadap hak-hak mereka. Begitu rekan Pio. Baik, berarti untuk saat ini total ada berapa masa yang mungkin meliputi dari bagian Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Wajo? Ya, ya. Baik, saat ini di belakang saya telah terjadi unjuk rasa dan massa sudah memasuki gedung DPRD Kabupaten Wajo. Massa sudah memasuki gedung DPRD Kabupaten Wajo dan tentunya mereka tetap menyuarakan akan terkait putusan MK yang mesti dilanjutkan dalam penerapan pilkada tahun 2024. Baik. Begitu rekan Pio. Ya, baik. Lantas mungkin yang menjadi fokus utama dari orasi dan juga bahkan saat ini seperti yang disampaikan rekan Jabal para masa sudah masuk ke dalam gedung kantor DPRD Kabupaten Wajo. Apa yang menjadi tuntutan mereka? Ya, ya tuntutan mereka salah satunya yakni terkait dengan putusan MK yang harus menjadi aturan dalam pilkada nanti. Dan tentunya mereka mendesak KPU RI untuk membentuk PKPU dalam berdasarkan putusan MK pada pilkada serentak mendatang. Begitu rekan Pio. Dan saat ini di belakang saya Mas Aksi sudah ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Wajo dan tentunya melakukan orasi terkait dengan eh, putusan MK. Begitu rekan Pio. Ya, baik. Rekan Jabal mungkin boleh langsung diperlihatkan juga di layar kaca Anda saat ini. Boleh dibantu switch ke kamera Anda. Kita juga mau mengetahui bagaimana reaksi langsung dari pihak DPRD Kabupaten Wajo. Silakan. Ya, baik. Saat ini pihak massa sedang berdiskusi dengan anggota DPRD Wajo dalam hal ini untuk memaksakan untuk maksud kami untuk dilakukan putusan untuk mendukung putusan MK terkait dengan Undang-Undang Pemilu tahun 2024. Juga saat ini masih berlangsung dapat kita saksikan bersama Tribuners. Kita masih menunggu keputusan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Wajo yang didampingi langsung oleh masa aksi. Dan tentunya masa aksi pada hari ini sudah memasuki gedung DPRD Kabupaten Wajo dan tentunya mereka eh, membentangkan spanduk dan juga poster-poster yang langsung berada di gedung DPRD Kabupaten Wajo itu sendiri. Begitu rekan Tio. Ya, baik. Kita saksikan bersama dulu rekan Tribuners juga langsung dilaporkan oleh rekan Jabal saat ini yang tayang di layar kaca Anda Tribuners. Bapak pimpinan DPRD Kabupaten Wajo untuk dijawab daripada aspirasi kami. Ya betul. Terima kasih.
Baik Tribuners, dapat kita saksikan bersama tanggapan terkait dengan Ketua DPRD Kabupaten Wajo mengenai aksi dan aspirasi yang dilakukan oleh masa aksi pada hari ini, Tribuners. Dari IU terkait dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap DPR RI yang akan membatalkan. Tapi alhamdulillah kemarin juga pimpinan DPR RI menyampaikan bahwa rancangan RUU terkait itu sudah dibatalkan untuk dilanjutkan. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Subilasko selaku pimpinan DPR RI. Dan RUU tersebut sudah dibatalkan. Tidak dilanjutkan. Terkait aspirasi pada hari ini saya sampaikan kami juga akan menyampaikan aspirasi ini disampaikan di DPR. Nanti kami akan kirim melalui teks dan kalau memang ada kesempatan kami juga akan menyampaikan. Mungkin perhatian yang disampaikan, kalau masih ada masukan dari teman-teman dari pihak lainnya. Baik kawan-kawan, bagaimana? Apakah kita sama-sama telah mendengarkan dan kita menyepakati? Apakah kita menyepakati? Kita membutuhkan bukti yang nyata. Pernyataan sikap secara Baik Tribuners, saat ini masa aksi mendesak DPRD Kabupaten Wajo untuk menentukan sikap terkait dengan aspirasi yang dilakukan pada hari ini. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan keputusan Konstitusi, kami DPRD Wajo mendukung secara kelembagaan. Sesuai dengan permintaan dari DPRD Wajo harus menjaga marwah Mahkamah. Terima kasih. Baik kawan-kawan, kita sama-sama mendengarkan dan menyaksikan bahwa secara kelembagaan DPRD Kabupaten Wajo akan mengawal dan mendukung dan aktif untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila kemudian kami DPR RI melalui segala bentuk caranya ingin mempertahankan kembali aturan-aturan ini, yaitu bertentangan dengan konstitusi, maka kita akan menagih kembali janji dan sikap DPRD Kabupaten Wajo pada hari ini. Baik, sebelumnya teman-teman masyarakat, sekarang sudah tidak tergabung dulu pada pertanyaan ini. Jadi yang semangat berkomunikasi dan itu. Oke, baik Tribuners, dapat kami laporkan bahwa pada hari ini masa aksi telah menemui atau bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Wajo dan menolak dengan tegas keputusan MK terkait dengan aturan Pilkada tahun 2024. Oke, begitu rekan Pio yang dapat kami laporkan langsung dari gedung DPRD Kabupaten Wajo. Ya, baik, terima kasih rekan cabang atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari Kabupaten Wajo. Selamat kembali beraktivitas.
Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan kita di hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, pada siang ini kembali terjadi aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Wajo yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Wajo itu menuntut terkait putusan MK yang tentunya untuk menyelamatkan konstitusi Tribuners. Yura. Baik Tribuners dimanapun Anda berada, saja pada pagi siang hari ini telah berlangsung aksi yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam terkait dengan konstitusi yang ada. Sebagai simbol perjuangan sambil sumpah mahasiswa. Ayo teman-teman, ikuti kata-kata saya. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Salam mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Ya guys, maaf pergerakan saya. Baik kawan-kawan sekalian, sebelum saya memulai orasi ini, terlebih dahulu saya meminta untuk seluruh teman-teman merapatkan barisannya. Untuk semua teman-teman yang memegang atribut-atribut aksi, mohon ke depan. Kita perlihatkan seluruh aspirasi-aspirasi yang telah kita catat agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wajo bersama dengan seluruh jajarannya dapat melihat dan bersama-sama kita merasakan bahwa hari ini bangsa kita sedang darurat demokrasi, kawan-kawan. Baik kawan-kawan sekalian, sebelum itu saya ingin mendengarkan sekali lagi karena sepertinya anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Wajo ini sangat rindu dengan salam perjuangan kita. Kemarin kita sama-sama melihat dan membaca bahwa ada suatu media yang mengatakan bahwa kantor DPRD Wajo ini sepi daripada aksi massa selamatkan konstitusi. Hari ini kita telah membuktikan bahwa HMI cabang Wajo adalah lembaga yang akan selalu berada pada barisan terdepan untuk melawan, untuk menghancurkan segala bentuk penindasan yang ada di negeri ini. Sepakat kawan-kawan? Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan sekalian, untuk pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa aksi kita pada siang hari ini adalah aksi unjuk rasa. Saya ulangi sekali lagi bahwa aksi kita pada hari ini adalah aksi unjuk rasa, bukan unjuk otot, bukan unjuk fisik. Maka daripada itu kami menyampaikan kepada seluruh Bapak Ibu aparat dari kepolisian bahwa kami HMI Cabang Wajo datang dengan damai
datang dengan rasa yang melihat bahwa hari ini keadaan bangsa kita sedang tidak baik-baik saja, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, tentu kita sama-sama telah melihat dan juga mencermati perkembangan bangsa kita pada hari ini. Bahwasanya demokrasi kita ini sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi kita ini sedang dibrutali, sedang dicaci maki oleh orang-orang yang seharusnya menjaga demokrasi ini, oleh lembaga-lembaga yang menjadi pilar demokrasi, yaitu adalah lembaga legislatif dan eksekutif yang akhirnya bersekongkol untuk kemudian mau menganulir putusan-putusan daripada Mahkamah Konstitusi, kawan-kawan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang kita tahu bahwa terdapat dua putusan, yaitu adalah putusan pertama, putusan nomor 60 tahun 2024, yaitu adalah memutuskan tentang ambang batas syarat pencalonan. Dan yang kedua adalah putusan 70, yaitu terkait dengan syarat usia pencalonan. Tentu ini adalah hal yang sangat menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia, karena ini akan menjadi spirit bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu akan memberikan spirit bagi partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu juga menjadi alat perlawanan, kawan-kawan. Kenapa dia menjadi alat perlawanan? Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi benteng untuk membentengi kelompok-kelompok yang bersekongkol untuk mendikte dan menyandra partai politik, dan kemudian memberikan satu strategi, yaitu adalah memberikan calon-calon perseorangan independen ataupun tidak mau melawan kota kosong. Dan akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah alat untuk kita melawan. Betul, kawan-kawan? Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70, yaitu adalah syarat usia pencalonan yang dihitung pada saat penetapan paslon. Ini juga menjadi angin segar bagi kita. Hanya saja nampaknya ada keluarga yang tidak menginginkan bahwa kompetitor daripada anaknya itu adalah dapat melawan anaknya. Kawan-kawan sekalian, kita semua ini kuliah, kita bekerja. Bapak Ibu kepolisian, Bapak Ibu Satpol PP, Bapak Ibu Pak Dewan, Bapak Ibu pegawai negeri yang ada di PB Kabupaten Wajo, semua bekerja hasil daripada upaya sendiri, bukan karena hasil bapaknya. Begitu, kawan-kawan. Kita semua ini bekerja karena pribadi kita semua yang mandiri, bukan karena intervensi dan kemauan daripada bapak kita masing-masing. Tampaknya ada keluarga yang selalu mengandalkan bapaknya untuk meloloskan segala bentuk keinginannya, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, perlu kita ketahui juga bahwa masalah-masalah yang ada di dalam kancah nasional juga tidak bakalan mungkin kita menutup mata lewat daripada aktivitas tersebut. Maka untuk itu, sebelum saya lanjut nanti, saya membacakan tuntutan kita pada hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa masalah-masalah yang ada di daerah kita ini, di tanah Wajo ini juga tidak luput daripada kesalahan-kesalahan, kawan-kawan. Maka daripada itu, kita juga mesti menyampaikan dan memberikan aspirasi bahwa di Kabupaten Wajo juga sedang tidak baik-baik saja. Kemarin kita dapatkan berita-berita viral. Ada video yang beredar di media sosial, joget-joget di depan Masjid Raya. Ini adalah bentuk ketidaktegasan dan tidak keseriusan daripada pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Begitu, teman-teman. Hanya saja bahwa betul bahwa video itu adalah aktivitas daripada kegiatan TAP dan sebagainya, akan tetapi perlu ada mekanisme yang jelas yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wajo yang terkait dengan dinas untuk mengurusi hal tersebut. Belum lagi persoalan lampu jalan, kawan-kawan sekalian. Wajo ini adalah penghasil gas yang menghasilkan listrik. Jalanan yang di jalur 2 dari pagi itu yang selalu kita lewati malam-malam nyatanya sangat gelap. RTH yang harusnya menjadi ruang terbuka hijau dan menjadi sumber daripada kehidupan masyarakat, akhirnya menjadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang
sekalian. Betul? Maka daripada itu, sebelum saya mengundang kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk keluar menemui kita bersama, saya ingin kemudian mendengarkan suara-suara yang lantang, suara-suara yang semangat dan kawan-kawan sekalian. Hidup Merdeka! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hari ini kawan-kawan sekalian, kita kembali berdiri di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kita senantiasa mengetahui bahwasanya di dalam gedung saya telah terjadi pelaksanaan rapat paripurna kawan-kawan sekalian. Maka saya rasa saya tidak etis kepada seluruh anggota dewan ketika mengetahui bahwa mahasiswa ada di luar, tetapi tidak menemui kita di luar kawan-kawan sekalian. Maka saya rasa bahwa seluruh anggota dewan memang benar bahwa mereka adalah dewan penipu rakyat kawan-kawan sekalian. Betul. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 23 Agustus 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu, saya Fiorena Jiratno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.